Di tengah demo anti kenaikan harga BBM, demo pro bantuan langsung tunai berlangsung di Jakarta. Hati-hati, tabung LPG palsu beredar di pasaran. Selamat petang saudara, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Sore Anda akan kami lengkapi pula dengan rangkuman kami tentang demo mahasiswa yang cenderung anarkis dan kenaikan tarif transportasi sepihak di Jakarta karena belum adanya kepastian perubahan secara resmi. Bersama saya Muhammad Akhir saudara, inilah liputan 6 petang Rabu 28 Mei 2008 selengkapnya. Setelah sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan bantuan langsung tunai, kini giliran kelompok masyarakat yang lain berunjuk rasa mendukung program BLT. Kita nggak ngerti teman-teman. Seolah menandingi gerakan mahasiswa, ratusan orang ini menyuarakan dukungan pada pemerintah. Mereka mengawali unjuk rasa di kantor Departemen Dalam Negeri meminta Mendagri menindak para kepala daerah yang menolak pemberian BLT bagi rakyatnya. Mereka juga mendesak Mendagri mendata ulang warga miskin karena masih banyak yang tidak tercatat sebagai penerima BLT. Selain di Departemen Dalam Negeri, mereka juga berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung Radio Republik Indonesia untuk menyuarakan tuntutan yang seru. Ini namanya mahkamah. Bagi warga miskin, bantuan uang tunai memang sangat berarti di tengah lonjakan harga berbagai kebutuhan. Tidak heran jika ribuan warga rela berdesakan dan kepanasan untuk mendapatkan seperti yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Antrean panjang warga untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai terlihat di kantor pos besar kawasan Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. Antrean warga terjadi karena lebih dari 2.000 warga secara bersama-sama mencairkan BLT. Namun tidak semua bisa mendapatkan uang Rp300.000 karena berbagai macam alasan. Di Surabaya, Jawa Timur, pembagian bantuan langsung tunai yang diberikan kepada keluarga miskin belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebagian penerima BLT ternyata berasal dari keluarga mampu. Mereka memiliki rumah batu yang dilengkapi perabotan rumah tangga yang layak. Petugas kantor pos mengaku tidak dapat membatalkan pemberian BLT kepada orang yang mampu karena mereka hanya bertugas untuk memberikan sesuai data yang diterima. Protap kita, SOP kita bahwa orang itu pegang kupon, punya identitas, cocok, ya akan kita bayarkan. Pihak penyelesai awal pada saat verifikasi itu dilakukan oleh pihak kelurahan, dibantu RW dan RT. Petugas kantor pos di Bandung, Jawa Barat mendatangi satu persatu kediaman warga jompo yang kondisinya sakit-sakitan guna memberikan bantuan langsung tunai. Warga Bandung yang menerima BLT seluruhnya mencapai 84.000 jiwa lebih dan hingga kini pencairan baru mencapai 7.000 orang. Tim koresponden Liputan 6 melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah menolak tudingan bahwa program bantuan keuangan pada mahasiswa kurang mampu dimaksudkan sebagai upaya meredam unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM. Namun entah kebetulan atau tidak, program ini memang diputuskan pada hari kemarin setelah unjuk rasa mahasiswa marak di mana-mana. Dalam program ini mahasiswa miskin akan memperoleh bantuan sebesar Rp500.000 per semesternya. Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Yudhoyono kemarin memutuskan dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan bantuan dana sebesar Rp500.000 per semester kepada 400.000 mahasiswa kurang mampu dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Pemerintah membantah pemberian ini untuk meredam aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa menentang kenaikan BBM. Namanya bantuan khusus mahasiswa, bantuan mahasiswa kepada 400.000 orang masyarakat mahasiswa yang dikategorikan tidak mampu sebesar Rp500.000 per semester dan akan dibayarkan pada semester kedua tahun 2008. Saya tidak akan menanggapi yang seperti itu. Rencana pemerintah memberikan bantuan kepada mahasiswa tidak mampu ditanggapi beragam oleh kalangan mahasiswa. Sama aja kayak sogokan gitu kan.
Nah, terus nanti kedepannya kan pasti pemerintah juga bakal macam-macam lagi kayak bakal naikin BBM. Biar meredakan mahasiswa biar nggak demo lagi mungkin. Cuman kalau menurut saya sih nggak ngaruh. Cuma 500.000 selama satu semester gitu. Ya cuma kalau memang ada ya berarti ya lumayan lah, berarti pemerintah ada usahanya. Alokasi dana senilai hampir 200 miliar untuk bantuan mahasiswa diambil dari anggaran Depdiknas. Program ini akan dilanjutkan di tahun 2009 mendatang dengan persetujuan DPR. Selain itu, pemerintah meminta agar pemilik perusahaan menaikkan uang makan dan transportasi karyawan agar bisa meringankan beban akibat kenaikan harga BBM. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, sampai hari ini kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak memang masih menuai demonstrasi mahasiswa. Bahkan, demonstrasi cenderung anarkis belakangan ini, mahasiswa berhadapan dengan polisi. Ini mengundang beragam reaksi. Kampus-kampus Jakarta bergejolak. Kenaikan harga BBM yang memang tidak populis jadi pemicunya. Tapi haruskah demonstrasi membela rakyat jadi seperti ini? Polisi yang kebetulan melintas di kerumunan demo mahasiswa Mustopo dikeroyok. Mobil yang melintas dipiloks. Bentrok dengan polisi. Memblokade jalan raya, mengusir masyarakat yang punya hak untuk melintas. Saya ngawas dia, SMP. Lewat. Polisi tak kalah garang menghalau demo mahasiswa. Kampus diserbu, mahasiswa terluka. Kota asal Wakil Presiden Makassar malah sudah lebih dulu memanas dengan bentrok-bentrok mahasiswa dan polisi di tengah publik. Rakyat jadi bertanya, apa yang terjadi? Demo membela kepentingan rakyat atau adu gagah-gagahan mahasiswa dengan polisi? Pada saat dia itu terus kemudian memblokir jalan, ya, membakar ban, dan kemudian merugikan masyarakat, itu bisa kontraproduktif terhadap simpati publik. Pada saat polisi melakukan penyerbuan ke kampus dan kemudian melakukan tindak-tindak kekerasan, itu juga sebetulnya menebar aib. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, kenaikan harga BBM dianggap tidak merakyat meski pemerintah menyebut kebijakan ini adalah pilihan terakhir di tengah kondisi yang sulit. Selain menuai demo, kebijakan pemerintah ini mendapatkan tanggapan dari banyak pihak, tidak terkecuali dari para tokoh politik. Pintar memanfaatkan momentum. Itulah Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. Ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, Wiranto buru-buru mengkritik Presiden Yudhoyono melalui iklan di sejumlah media massa. Wiranto menuding Presiden ingkar janji. Karena di situs resmi pemerintah, Presiden menyatakan bahwa BBM tak akan naik lagi. Seyogyanya menaikkan bahan bakar itu tunda dulu, ya, karena menaikkan bahan bakar nyata-nyata hasil penelitian berbagai pihak, termasuk kabinet sendiri, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kalau bahan bakar dinaikkan sekitar 30%, maka angka kemiskinan akan bertambah kira-kira 15 juta. Namun juru bicara Presiden menuding Wiranto salah menafsirkan janji Presiden. Pada waktu itu, saya katakan kutipannya itu dalam konteks penyusunan APBN 2008, waktu itu November 2007. Dan ternyata dalam APBN 2008 tidak ada opsi kenaikan harga BBM. Dampak dari kenaikan harga BBM adalah naiknya ongkos transportasi dan bahan-bahan pokok. Pemerintah mesti antisipatif terhadap naiknya angka kemiskinan penduduk Indonesia. Tim Liputan 6 melaporkan dari Bogor dan Jakarta.